Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Putri, nomor BP 1901081024. Saya dari kelas Teknik Komputer 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang file system dan security. Yang pertama, konsep file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Yang kedua, tipe. Data, program, directory, dan device. Yang ketiga, sifat. Sifatnya persistence, big size, dan shareability. Selanjutnya, file. Yang pertama, simple record struktur. Baris, kompleks struktur. Yang kedua, yang mengatur. Ada operating system dan sistem program. Selanjutnya, struktur file. Sistem operasi membutuhkan struktur file tertentu untuk menjalankan dan mengakses suatu file. Yang kedua, semua sistem operasi diharuskan mampu mengenal sedikitnya satu jenis struktur file. Yang ketiga, jika sistem operasi mengenal semakin banyak struktur file, maka semakin luas aplikasi yang dapat dijalankan, namun ukuran sistem operasi semakin membengkak. Yang keempat, sebaliknya, jika semakin sedikit struktur file, maka sistem operasi hanya dapat menjalankan aplikasi dalam jumlah yang sedikit pula. Yang selanjutnya, atribut file. Yang pertama, name, disimpan dalam human readable name. Yang kedua, identifier, unique text dalam file system. Yang ketiga, tipe, dibutuhkan oleh sistem. Yang keempat, location, pointer to file location di hard disk. Yang kelima, size, current file size. Yang keenam, protection, kontrol siapa yang reading, writing, dan executing. Yang keenam, time, date, dan user identification, data untuk protection, security, dan user monitoring. Yang ketujuh, information about file are kept in the directory structure, which is maintained on the disk. Selanjutnya, operasi file. Yang pertama, create, menciptakan file. Yang kedua, write, menulis file. Yang ketiga, read, baca file. Yang keempat, delete, hapus file. Yang kelima, truncate, menghapus isi. Yang keenam, seek, mencari suatu data di posisi tertentu, dari posisi tertentu. Selanjutnya, open files. Ketika terjadi open files, data yang harus di-manage. Yang pertama, file pointer. Yang kedua, file open count. Yang ketiga, lokasi disk. Dan yang keempat, access right. Selanjutnya, open file locking, dilakukan oleh OS dan program. Terjadi ketika ada akses ke file. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, mandatory. Yang kedua, advisory. Access methods. Yang pertama, sequential access. Yang kedua, direct access. Selanjutnya, direct access dan index sequential. Direct access sangat berguna untuk pengaksesan langsung informasi dalam jumlah besar. Contohnya, database. Yang kedua, index sequential. File juga dapat dilihat sebagai sederetan blok yang berindeks. Selanjutnya, directory. Yang pertama, operasi terhadap directory. Yang kedua, struktur directory. Single level directory adalah semua file terdapat dalam directory yang sama. Tiap file memiliki nama yang unik. Two level directory adalah membuat directory yang terpisah untuk setiap user. Terdapat user file directory. Contohnya di UFD dan MFD. Bila beberapa user ingin mengerjakan tugas secara bersama dan ingin mengakses file user lain. Selanjutnya, tree struktur directory. Tiap directory dapat mengandung file dan subdirectory. Yang kedua, path adalah urutan directory yang berasal dari MFD. Yang ketiga, working dir adalah path yang berasal dari current directory. Yang keempat, current directory adalah directory yang baru-baru ini digunakan. Contohnya adalah absolute path. Selanjutnya, file system mounting. Sebuah sistem berkas sebelum dapat digunakan harus di-mount terlebih dahulu. Mounting adalah proses paling awal sebelum membuka sebuah directory, yaitu dengan membuat sebuah directory baru yang menjadi subdirectory dari tempat file system tersebut diletakkan. Yang ketiga, mount point.
direktori kosong tempat file sistem yang akan dimount diletakkan. Selanjutnya, partisi dan mounting. Yang pertama, root partition dimount pada saat boot time. Yang kedua, partisi yang lain dimount secara otomatis atau manual. Yang ketiga, Windows. Yang keempat, Unix. File sharing. File sharing mendukung sebuah sistem operasi yang user oriented. Yang kedua, berhubungan dengan permission. Yang ketiga, multiple user. Yang keempat, on distributed system. Yang kelima, pada multiple user. Protection. File owner atau creator harus dikontrol. Yang kedua, tujuan proteksi. Yang ketiga, types of action. Selanjutnya, menggunakan ACL dan klasifikasi user dalam mengakses suatu file. Access, list, and group. Yang pertama, mode of access. Yang kedua, three classes of user. Yang ketiga, ask manager to create a group. Yang keempat, for a particular file of subdirectory. Organisasi file yang pertama adalah application program. Setelah itu, location file system, file organization module, basic file system, I/O control, dan device. Hal yang berhubungan dengan file system. Yang pertama, I/O control, driver, device, dan interrupt handler. Yang kedua, basic file system. Yang ketiga, file organization module. Yang keempat, logical file system. Implementasi file system. Struktur on disk. Yang pertama, boot control block. Yang kedua, partition block control. Yang ketiga, struktur directory. Yang keempat, FCB atau file control block. Struktur in memory. Yang pertama, table partition. Yang kedua, struktur directory atau LRU stack. Yang ketiga, system wide open file table. Yang keempat, per process open file table. Implementasi directory. Yang pertama, asumsi directory di Linux. Yang kedua, linear list. Yang ketiga, proses. Yang keempat, kelemahannya yaitu linear search untuk mencari sebuah file, sehingga implementasi yang lambat pada cara aksesnya. Solusinya yang mungkin, double linked list. Hash table. Linear list menyimpan direktori, sedangkan struktur data hash juga digunakan untuk penyimpanan. Yang kedua, proses. Hash table mengambil nilai yang dihitung dengan function dari nama file dan mengembalikan sebuah pointer ke nama file yang ada di linear list. Kesulitannya, ukuran tetap dan ketergantungan dari fungsi hash dengan ukuran hash table. Yang keempat, solusi. Chained overflow linked list. Contoh implementasi Linux. Ada directory root, perintah linear yang essential, file static dari bootloader, device file, konfigurasi sistem spesifik, shared libraries, mount point, tambahan paket software application, sistem binary essential, tempat file sementara, berisi file untuk user tertentu, dan berisi variabel data. Alokasi blok file system. Yang pertama, untuk mengalokasikan file agar dapat diakses dengan cepat dan disk dapat dimanfaatkan secara efektif. Yang kedua, metode yang sering digunakan ialah contiguous allocation dan linked gauge allocation, indexed allocation. Contiguous allocation adalah sebuah file didefinisikan oleh alamat disk dan panjangnya dari blok pertama. Contiguous allocation mendukung pengaksesan secara sequential dan juga pengaksesan secara langsung. Linked allocation adalah direktori mengandung sebuah pointer untuk blok pertama dan blok terakhir dari sebuah file. Setiap blok mengandung sebuah pointer untuk ke blok selanjutnya. Efektif saat file diakses secara sequential. Kelemahannya, jika linked semakin panjang dan terpisah-pisah, pencariannya lambat. Indexed allocation adalah pointer digabungkan di dalam suatu blok yang dinamakan blok index. Setiap file memiliki blok index masing-masing. Masalahnya, jika blok index terlalu kecil, maka tidak akan bisa
memuat pointer yang cukup untuk sebuah file yang besar. Blok indeks membutuhkan tempat. Urutan pointer berpengaruh. Implementasi indexed allocation, linked scheme, dan multi-level index scheme. Kinerja dari metode alokasi. Yang pertama, contiguous allocation, efisien untuk file kecil, mendukung akses file secara langsung. Dan linked allocation mendukung akses file secara sequential. Dan indexed allocation tergantung dari struktur indeks, ukuran file, dan posisi dari blok yang dibutuhkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.